teori pajak, prinsip pajak, dan efek pajak bagi perekonomian. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana negara membayar jalan raya, sekolah, atau layanan kesehatan? Jawabannya ada pada pajak. Sebelum kita menjelajahi lebih jauh, yuk kita mulai dengan memahami apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak. Pajak adalah kewajiban keuangan atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, bisnis, atau organisasi untuk mendanai pengeluaran dan layanan publik. Pajak biasanya dikumpulkan berdasarkan pendapatan, properti, penjualan, atau aktivitas ekonomi lainnya. Sekarang, setelah kita memahami apa itu pajak, mari kita pahami lebih lanjut tentang dasar-dasar yang mendukung pemungutan pajak. Teori-teori pajak membantu menjelaskan mengapa pajak dipungut dan bagaimana pandangan filosofis ini mempengaruhi sistem perpajakan yang ada pada saat ini. Macam-macam teori pajak. 1. Teori asuransi. Dalam teori ini, menyamakan pajak dengan premi asuransi. Pajak dianggap sebagai kontribusi masyarakat kepada negara sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan seperti keamanan dan kestabilan. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai penyedia asuransi yang melindungi warga negaranya. 2. Teori daya pikul. Teori ini mengacu pada prinsip bahwa beban pajak harus didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar. Semakin tinggi penghasilan atau kekayaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab pajaknya. Tokoh yang sering dikaitkan dengan gagasan ini adalah Adam Smith, seorang ekonom klasik yang menyebutkan prinsip ini dalam bukunya Wealth of Nations sebagai Ability to Pay Principle. 3. Teori kepentingan. Menurut teori ini, pajak didasarkan pada manfaat atau kepentingan yang diterima individu dari layanan yang disediakan oleh negara. Semakin besar manfaat yang diperoleh, semakin besar pula pajak yang dibayar. Konsep ini muncul dari pandangan Jeremy Bentham dan prinsip utilitarianisme di mana manfaat atau kebahagiaan terbesar menjadi dasar keputusan. 4. Teori bakti. Teori ini mendasari pajak sebagai bentuk kewajiban moral atau bakti seorang warga negara terhadap negaranya. Dalam pandangan ini, membayar pajak adalah suatu kewajiban tanpa memandang manfaat langsung yang diterima oleh individu tersebut. 5. Teori asas daya beli. Teori ini melihat pajak sebagai alat untuk mengatur daya beli masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Dengan memungut pajak, negara dapat menyesuaikan daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas perekonomian. Teori ini sering terkait dengan pemikiran ekonomi Keynesian oleh John Maynard Keynes yang menyoroti pentingnya intervensi negara melalui kebijakan fiskal. Selanjutnya, mari membahas prinsip pajak yang memberikan panduan agar pajak dapat dikelola dengan baik, adil, jelas, dan efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa pajak harus dikenakan secara adil kepada semua individu. Keadilan horizontal berarti individu dengan pendapatan atau kondisi ekonomi yang sama dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal berarti individu dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi. Sistem pajak progresif seperti pajak penghasilan atau PPh mencerminkan prinsip ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. 2. Prinsip kepastian. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya aturan pemungutan pajak yang jelas, transparan, dan pasti. Wajib pajak harus tahu kapan, bagaimana, dan berapa pajak yang harus dibayarkan. Di Indonesia, penerapan prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Undang-undang ini memaparkan jelas mengenai informasi yang rinci terkait hak dan kewajiban pewajib pajak, termasuk sanksi, pengajuan keberatan, dan prosedur banding.
Yang paling penting, undang-undang ini merupakan dasar hukum yang menjamin bahwa semua pajak dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku, menghindari praktik yang tidak sesuai dengan hukum. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap biaya pengelolaan dan pemungutan pajak tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan dari pajak. Pajak harus memberikan efisiensi ekonomi bagi negara. Penerapan dari prinsip ini, contohnya, yaitu pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak seperti sistem e-filing atau e-tax. 4. Prinsip kenyamanan. Pajak harus dipungut pada waktu yang sesuai dan metode yang nyaman bagi wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi pajak. Penerapan dari prinsip ini seperti fasilitas pembayaran pajak secara daring seperti melalui internet, banking, atau aplikasi pajak. 5. Prinsip produktivitas. Pajak harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan yang dikenakan untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Efek pajak bagi perekonomian. 1. Dampak pajak terhadap konsumsi. Pajak dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, karena pajak yang tinggi akan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk konsumsi. Sementara pajak yang rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Efek ini sangat terlihat pada pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai. John Maynard Keynes dalam teori Keynesian juga menyebutkan bahwa kebijakan fiskal termasuk pajak akan berdampak langsung pada pengeluaran agregat masyarakat yang akhirnya mempengaruhi permintaan barang dan jasa di pasar. 2. Dampak pajak terhadap investasi. Pajak mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Karena tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi, sedangkan tarif yang rendah dapat mendorong investasi lebih besar karena keuntungan yang diperoleh lebih tinggi. 3. Dampak pajak terhadap distribusi pendapatan. Pajak progresif, seperti pajak penghasilan atau PPh, dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memungut pajak lebih tinggi dari individu yang berpenghasilan besar dan menggunakan hasilnya untuk mendukung masyarakat kurang mampu. 4. Dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki dua sisi dalam pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, pajak digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, pajak yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat dan pelaku bisnis yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Richard, dalam teori ekonomi publiknya, menyoroti peran pajak dalam mengalokasikan sumber daya dan mendukung pembangunan ekonomi. 5. Pajak sebagai alat stabilitas ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengontrol inflasi dengan mengurangi daya beli masyarakat. Di masa resesi, pengurangan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi. Dengan memahami teori, prinsip, dan efek pajak terhadap perekonomian, kita dapat melihat betapa pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga sebuah alat untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong kita untuk berkontribusi lebih baik dalam kehidupan masyarakat.